Perkenalkan, nama aku Firna Tiarawati dengan nomor induk mahasiswi 2515105011110 dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jember. Di sini aku akan memaparkan secara singkat mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum masuk ke sila-silanya, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai asal-usulnya. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno atau yang biasa kita sebut Bung Karno menyampaikan pidato di hadapan BPUPKI. Dalam pidatonya, ia menyampaikan 5 dasar utama atau yang kita sebut Pancasila. Nah, Pancasila menjadi fisiologis ataupun ideologis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang berarti 5 dan juga sila yang berarti prinsip atau asas. Nah, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip utama yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila tidak hanya menjadi simbol tetapi menjadi panduan hidup untuk berbangsa dan juga bernegara. Nah, langsung saja pada sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini menegaskan bahwa rakyat Indonesia percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa tanpa memaksakan satu agama tertentu. Nah, maknanya yaitu kita toleransi terhadap keberagaman agama yang ada di Indonesia, yakni ada 6 agama resmi yang diakui. Yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Nah, sila ini mendorong kita untuk saling toleransi terhadap perbedaan agama. Yang selanjutnya yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mendorong kita untuk menjunjung tinggi martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan tanpa adanya diskriminasi suku, ras, maupun golongan. Nah, sila ini menjunjung tinggi hak manusia seperti kebebasan berpendapat, hak hidup, dan juga keadilan sosial. Nah, dalam praktiknya, ini tercermin pada hukum yang melindungi hak minoritas seperti hak buruh dan juga hak perempuan. Nah, misalnya, Indonesia berkomitmen mengikuti konvensi internasional Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB. Sila ini mendorong kita untuk selalu berperilaku adil, menghindari kekerasan, dan juga turut memajukan peradaban yang manusiawi. Nah, yang selanjutnya yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sila ini menunjukkan adanya semangat kebersamaan, rasa cinta terhadap tanah air, dan juga nasionalisme. Nah, sila ini menekankan untuk pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI di atas kepentingan golongan. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, dan yang kedua yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan yang ketiga yaitu menjaga persatuan dan juga kesatuan di tengah perbedaan. Nah, yang dapat kita lakukan sebagai pengalaman kita terhadap Pancasila sila ketiga ini yaitu yang pertama dengan membeli atau menggunakan produk dalam negeri sebagai bukti cinta tanah air, dan yang kedua yaitu tidak mudah terprovokasi oleh isu sara. Yang selanjutnya yaitu sila keempat yang mana berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan untuk setiap keputusan harus diambil secara musyawarah untuk mufakat tanpa adanya kekerasan maupun paksaan. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini yaitu yang pertama menjunjung tinggi nilai atau asas demokrasi, dan yang kedua yaitu menghargai pendapat orang lain, dan juga yang ketiga bertanggung jawab atas hasil keputusan musyawarah. Dan bentuk implementasi kita terhadap sila ini yaitu yang pertama mengadakan rapat untuk adanya acara yang ada di kelas, dan yang kedua yaitu menerima dengan lapang dada hasil musyawarah.
Next, ada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini menunjukkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan dan juga kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik dari sisi ekonomi, hukum, sosial, maupun budaya. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini yaitu menjaga keseimbangan antara pelaksanaan hak dan juga kewajiban, dan yang kedua berperilaku adil terhadap sesama. Nah, contoh implementasi dari kita yaitu dengan berteman dengan siapapun tanpa membedakan status sosial, dan yang kedua yaitu menolong teman yang kesulitan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bye bye.